Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ayu dari Angkatan 22 dengan NIM 001. Ini adalah video pembelajaran bertema persalinan normal dari blok RPS 2. Persalinan adalah proses keluarnya bayi, plasenta, dan selaput ketuban dari rahim ibu. Disebut persalinan normal jika memenuhi 5 syarat ini. Usia kehamilan mencukupi, yaitu 37-42 minggu. Persalinan terjadi spontan. Presentasi vertex. Berlangsung kurang dari 18 jam, kecuali pada kehamilan pertama. Lalu yang terakhir, tidak ada komplikasi pada ibu dan janin. Persalinan dimulai pada saat uterus berkontraksi, yang membuat perubahan pada serviks yang membuka dan menipis. Tanda dan gejalanya adalah penipisan dan pembukaan serviks yang berarti effacemen dan dilatasi, kontraksi uterus dengan frekuensi minimal 2 kali per 10 menit, ini yang akan membuat perubahan pada serviks, dan terakhir keluarnya lendir bercampur darah melalui vagina. Jadi, persalinan normal dibagi menjadi 3 tahap. Penanganan setiap tahap berbeda-beda, dan hasil pemeriksaan selama setiap tahap dapat membantu mengidentifikasi komplikasi jangka panjang dan pendek. Yang pertama adalah kala 1. Ini adalah fase yang paling lama, dimulai ketika tercapainya kontraksi uterus yang cukup untuk effacemen dan dilatasi yang cukup. Berakhir pada pembukaan serviks yang lengkap, yaitu 10 cm. Kala 1 sendiri dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama adalah fase laten, dapat berlangsung selama beberapa jam dan dimulai dari ukuran serviks 0 cm sampai kurang lebih 6 cm. Yang kedua adalah fase aktif. Ini meliputi waktu dari fase akhir fase laten hingga dilatasi serviks lengkap. Ini fasenya berlangsung dengan cepat, di mana biasanya 1 cm per jam. Selanjutnya ada kala 2, dimulai ketika serviks sudah dilatasi maksimal, berakhir ketika bayi dilahirkan. Selama tahap ini, ada 3 parameter klinis penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah presentasi janin. Ini ditentukan oleh bagian tubuh janin mana yang pertama kali melewati jalan lahir. Paling umumnya adalah oksiput atau puncak kepala bayi. Yang kedua adalah stadia janin, ditentukan oleh hubungan antara kepala janin dan spina iskia ibu. Stadia didefinisikan dari rentang -5 hingga +5. 0 menunjukkan bahwa kepala janin sejajar dengan spina iskia ibu. Yang terakhir dan ketiga adalah posisi janin. Didefinisikan sebagai posisi bagian atas kepala janin dibandingkan dengan bidang spina iskia ibu saat lahir. Dapat dilihat di gambar berbagai macam posisi janinnya. Terdapat 6 gerakan utama persalinan yang terjadi pada kala 2 ini, disebut dengan cardinal movement. Gerakan pertama adalah engagement yang terjadi pada saat kepala janin memasuki pelvis bawah. Kemudian terjadi fleksi kepala yang memungkinkan oksipital kepala janin berada dalam posisi presentasi. Fleksi ini kemudian diikuti oleh penurunan saat janin turun melalui jalan lahir melalui pelvis. Setelah penurunan selesai, terjadi rotasi internal yang memungkinkan vertex kepala janin berputar menjauh dari spina ischiadica yang terletak di lateral. Kemudian terjadi ekstensi kepala yang memungkinkan kepala janin melewati simfis pubis ibu. Dan terakhir terjadi rotasi eksternal kepala yang memungkinkan bahu anterior dilahirkan. Setelah sampai kita ke kala yang terakhir, yaitu kala 3, dimulai dari pemotongan tali pusar berakhir dengan lahirnya plasenta. Kontraksi rahim yang terus-menerus dan semakin kuat setelah bayi lahir menyebabkan pemisahan seperti gelombang ke arah atas yang menyebabkan bagian paling atas plasenta terlepas terakhir. Nah, jika sudah siap persalinan, kita harus melakukan observasi. Ini dilakukan pada ibu dan bayi 2 jam pertama postpartum. Hal yang harus diperhatikan adalah tanda vital dalam batas normal, kontraksi uterus yang baik, pendalam pervaginam kurang dari 50 cc, plasenta dan selaput ketuban keluar lengkap, serta rawatlah luka di perineum jika ada. Sekian dari saya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.